Misi adalah perintah Tuhan untuk kita jalankan. Ada beberapa hal yang kita akan perhatikan terkait dengan bagaimana kita menjalankan misi Tuhan dalam kehidupan ini. Pertama, misi dijalankan dalam hubungan kekeluargaan. Orang-orang yang kita ingin jangkau melalui misi pelayanan kita harus membangun hubungan dengan mereka, bukan hubungan bos dengan anak buah, tapi hubungan yang kita jalin dengan mereka adalah hubungan kekeluargaan. Kita tidak melihat mereka sebagai objek, tapi kita mendekati mereka sebagai subjek yang sangat penting untuk kita jangkau, sehingga hubungan yang kita jalin dalam persekutuan dengan mereka harus dilakukan dalam hubungan kekeluargaan. Yang kedua, misi harus menghadirkan Kristus untuk menjawab kebutuhan manusia secara holistik. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan karena itu misi yang kita jalankan bukan hanya terkait dengan masalah-masalah sosial, masalah politik, dan sebagainya, tapi juga masalah-masalah yang terkait dengan kebutuhan psikis, kebutuhan rohani. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita lakukan untuk menjangkau orang-orang yang kita layani dalam misi, menjawab kebutuhan mereka secara holistik, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Dan hal ini hanya bisa kita lakukan bukan dengan kekuatan kita sebagai manusia, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan, Sang Pencipta, yang telah memerintahkan kita untuk melaksanakan misi menjangkau mereka dengan menghadirkan Yesus Kristus, menjawab kebutuhan manusia secara holistik, kebutuhan untuk diampuni, kebutuhan untuk diselamatkan, kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mereka butuhkan, dan semua ini terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, misi yang efektif itu dijalankan dengan berdoa syafaat. Kita perlu berdoa untuk mereka-mereka yang kita jangkau melalui misi pelayanan kita. Tanpa itu, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan misi yang mendatangkan hasil. Karena apa? Karena misi yang kita jalankan, kalau itu dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, maka pasti kita gagal. Oleh karena itu, untuk menunjukkan bahwa kita bergantung total kepada Tuhan, kita perlu berdoa kepada Tuhan bagi orang-orang yang kita jangkau dalam pelayanan misi kita, sehingga ketika mereka terbuka hati dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, itu semua bukan karena kita, tapi karena Tuhan sendiri yang bekerja dalam kehidupan mereka. Yang keempat, misi adalah menjangkau orang lain yang membutuhkan pertolongan. Tentu orang-orang yang terbuka untuk menerima misi yang kita jalankan adalah mereka yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang seperti itu ada di rumah sakit, ada yang memiliki pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka yang tidak bisa lagi mereka selesaikan kekuatan mereka, dan karena itu mereka perlu pertolongan dari Tuhan melalui pelayanan misi yang kita lakukan. Dan yang kelima, misi adalah menyatakan kuasa Tuhan dalam pemberitaan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa pemberitaannya itu tidak dilakukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan demonstrasi kuasa Allah. Kita membutuhkan kuasa Tuhan dalam hidup kita, dalam menjalankan misi pelayanan Tuhan percayakan kepada kita. Dengan demikian, misi kerajaan Allah yang dipercayakan untuk kita jalankan benar-benar dapat berhasil. Itu dikarenakan oleh adanya kuasa Tuhan yang menyertai di dalam pemberitaan kita. Karena itu kita perlu bergantung secara total kepada Tuhan dalam menjalankan misi, sehingga demonstrasi kuasa Tuhanlah yang memungkinkan orang bisa membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, karena semua misi yang kita jalankan dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.